Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Firaun. Asiyahlah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemuka ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran yaitu ibunda Nabi Isa, Fatimah binti Rasulullah yaitu putri Rasulullah, Khadijah binti Huwailid yaitu istri Rasulullah, dan Asiyah istri Firaun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kisah ini bermula ketika Firaun ditinggal mati oleh istrinya. Jadi saat itu dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian pada suatu hari Firaun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tapi saat itu lamaran dari Firaun ditolak oleh Asiyah. Karena Asiyah tahu bahwa Firaun Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya pada saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Firaun pun menjadi marah. Akhirnya Firaun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa di sana. Firaun adalah raja zalim. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Tapi dengan sifat yang sombong itu dia tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Kemudian Firaun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan Asiyah berkata, aku tak sudi dinikahi Firaun. Dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi entah bagaimana ceritanya, entah itu Firaun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah atau karena hal yang lain. Pada akhirnya Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Firaun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang beriman khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Firaun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikitpun. Karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Lalu bagaimana saat Firaun menggauli istrinya? Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam saat Firaun ingin menggauli istrinya yaitu Asiyah. Saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya setiap kali Firaun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah istri Firaun yang sesungguhnya. Karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Firaun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Firaun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman. Istri Firaun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Para sahabat yang dirahmati Allah, Asiyah adalah seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa. Asiyah menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun. Karena di waktu itu Firaun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Firaun ini terkenal kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya. Karena dikhawatirkan kalau suaminya tahu maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masyitoh tukang sisir putrinya Firaun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun. Hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan maka Masyitoh digoreng hidup-hidup bersama dengan semua anaknya. Asiyah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya yaitu Firaun. Tatkala ada peristiwa pembunuhan Masyitoh dan anak-anaknya oleh Firaun karena tak mau menyembah Firaun. Di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Mengetahui hal ini Asiyah marah besar kepada Firaun. Kemudian Asiyah mendatangi Firaun dan berkata, celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Firaun kaget istrinya menyebut nama Allah.
persis seperti yang dikatakan Masyito. Maka Firaun pun marah dan kemudian ia meminta kepada Asia untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asia tidak mau. Asia berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau." Akhirnya Firaun pun semakin marah mendengar perkataan ini. Diusirlah Asia dari hadapan Firaun. Kemudian keesokan harinya Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan dia bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asia binti Muzahim?" Dan mereka menjawab dengan pujian-pujian. Intinya Asia terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Firaun berkata lagi, "Tapi ingat kalian boleh memuji dia, dan ketahuilah dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu bunuh dia." Akhirnya diambil keputusan di ruangan itu bahwa Asia harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Firaun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asia ditangkap dan tubuhnya diikat pada sebuah batu besar. Kemudian ia dibawa ke tengah padang pasir yang luas dan sangat panas. Kemudian setelah itu Asia ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari yang panas di padang pasir tersebut. Firaun ini berprasangka bahwa selama Asia ini ditinggalkan pasti ia akan meminta tolong kepadanya, dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asia ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asia ini yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu." Tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan, Firaun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan. Maka ditanya lagi mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Firaun? Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keimanan di hatinya Asia ini, maka Asia pun menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar hal ini tambah marahlah si Firaun. Kemudian ia menyiksa Asia. Dipukulinya Asia secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli Asia dipaksa murtad. Tapi ia tidak mau. Sampai-sampai pakaian Asia binti Muzahim terlepas sebagian karena Firaun. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asia ini, selama Asia mengalami penyiksaan ia tidak merasakan sakit. Malahan Asia tersenyum dan tertawa ketika disiksa Firaun. Melihat Asia malah tertawa, akhirnya Firaun menjadi semakin gila saja menyiksa Asia sambil berkata, "Lihat, aku sudah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa." Dan pada suatu peristiwa ketika siksaan Firaun telah melampaui batas, dan karena Asia tetap tidak mau murtad, maka diambil keputusan bahwa Firaun harus membunuh Asia. Para sahabat yang dirahmati Allah, ketika Asia binti Muzahim hendak dibunuh oleh Firaun, karena Asia sudah tahu ajalnya telah dekat, maka Asia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asia selesai berdoa, Allah pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya istana yang diminta Asia ini. Di peristiwa itu Asia ini benar-benar bisa melihat istananya tersebut. Maka Asia pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Dan Firaun pun berkata, "Lihatlah wanita itu, gilanya semakin jadi." Dia tertawa sementara dia sedang diasap. Maka Asia binti Muzahim pun setelah Allah perlihatkan istana untuknya di surga, Firaun pun membunuhnya. Dan wafatlah Asia binti Muzahim husnul khotimah. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat, secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga adalah dosa. Karena sudah berbalutan nafsu syahwat, mendadak bergejolaklah darah mudanya, syahwat dan nafsu. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya.
Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara. Saraf tubuhnya menegang dan akhirnya benteng keimanannya pun jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangatlah tinggi, senilai 400 dinar. Alhasil Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu, Fulan belum bisa menuntaskan hasrat. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan laki-laki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka saling diam tanpa obrolan. Kemudian mereka berinisiatif untuk mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai dari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya pun menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan tiba-tiba hadir menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur. Dalam hitungan detik, sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan, menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadapnya. Malika si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Kamu itu kenapa? Kamu sakit?" Kemudian Malika mengerjitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, Malika pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah itu pun menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut Allah. Aku takut kepada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah aku bayarkan ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah?" "Ya ini yang pertama," kata Fulan. Malika seakan tidak yakin dengan jawaban dari si Fulan. "Ah, masa sih?" kata Malika bingung. Apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Ini sebuah hal yang mustahil. Malika itu cantik sambil menggoda si Fulan. Kemudian Malika bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana datangnya? Dari mana dan maksudmu? Mau kemana?" Kemudian Fulan pun menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari si Fulan, Malika mempersilahkannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis terisak-isak. Tubuhnya limbung, seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, tak berhenti dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Sepanjang hidupnya, malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya menjadi pemuas nafsu laki-laki seketika itu pun runtuh. Dalam hatinya, Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Pada laki-laki itu yang ditakuti adalah engkau yang kusembah juga. Seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu.
Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam, kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan, sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah. Sebuah malam yang sudah lama ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, Malika benar-benar bertobat, menyesali, dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya. Dan ia meminta ampun dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam, setiap harinya. Hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap ampunan dari Allah. Tidak terasa, pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahi, sehingga aku dapat belajar agama. Dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita soleha memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan si Fulan. Beberapa bulan pun berlalu, pergilah Malika mencari alamat si Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya dengan semangat dan iman. Mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, dia ucapkan salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Ia pun membuka pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena Malika pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantu yang bersama Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan bisa mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan pun teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun, akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma dan menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai, tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampun kepada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya, nyawanya ikut keluar. Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Malika pun menangis. Kemudian ia melakukan ibadah. Dalam doanya Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dengan dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Tetapi engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah, air matanya tumpah. Setelah si Fulan selesai dimakamkan, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ pun menjawab, "Ya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta." Kemudian Malika berkata, "Oh iya, bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecupan harta. Yang terpenting, suamiku sendiri bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah, dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dan sebuah hal yang luar biasa. Masya Allah, semuanya ditakdirkan diangkat Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja hari ini ada orang ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertobat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal,
maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itulah, jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Jangan main-main dengan kalimat taubat. Ketika seseorang sudah bertobat, Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Semoga kita semua dipilih Allah untuk menjadi hamba-hamba yang meninggal dengan cara husnul khotimah. Amin. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, Alkisah terdapat seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, seorang gadis di Madinah meninggal dunia. Gadis tersebut semasa hidupnya seorang gadis dengan kecantikan yang luar biasa. Ia pandai menjaga diri. Banyak laki-laki yang naksir kepada gadis tersebut. Suatu ketika, sang penggali kubur tersebut memulai aksi bejatnya. Begitu suasana sepi, ia kemudian menggali kembali kuburan gadis tersebut. Ia mengambil kain kafannya. Pada saat ia membuka semua kain kafan si mayat, nampaklah kecantikan wajah dan tubuh gadis itu, hingga membuat matanya terpesona melihat indahnya tubuh sang gadis. Tanpa berpikir panjang, penggali kubur itu pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda itu sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika dia belum pernah menikah, maka ia akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Umar tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinai seorang mayat?" tanya pemuda itu. Kemudian Umar pun terdiam. Bulu kudunya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar gusar. "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar pun terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia pun menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apa yang membuat dirimu bersedih seperti itu, wahai Umar?" "Di luar saya menjumpai seorang pemuda dan yang ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Rasulullah memerintahkan Umar agar pemuda itu masuk ke dalam masjid. Sang pemuda pun menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak, ya Rasulullah. Saya tidak pernah melakukan 2 perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar Ummu Kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar Ar-Rasi?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu, ya Rasulullah," jawab sang pemuda itu terisak-isak. "Sebenarnya dosa apa yang kamu lakukan? Coba kamu katakan kepada aku," pinta Rasulullah. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya, ya Rasulullah." "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu pun terdiam.
Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik rupawan. Secara diam-diam, saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tapi sahabat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinai mayat tersebut sampai puas. Setelah itu, aku meninggalkannya begitu saja. Beberapa langkah hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah sangat marah dan sekitar itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang berada di neraka. Keluarlah dari tempat ini," benar Rasulullah. Sang pemuda kemudian keluar dengan hancur hatinya. Tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya, ia ingin bertobat dengan benar-benar kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunan itu lewat Rasulullah. Setelah 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan memakan makanan yang dia temukan di dalam gua. Dia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksamu di akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersama dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima tobat mereka, ataukah engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Selanjutnya Rasulullah memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian pemuda itu pun meninggal dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, bicara masalah dosa tidak akan ada habisnya. Manusia seringkali lalai dalam beribadah dan terus larut dalam kemaksiatan. Salah satu dosa yang paling mudah dilakukan manusia adalah berzina, kenikmatan duniawi yang sesaat, namun siksa di akhirat yang pedih. Apabila seorang hamba tidak bertobat, maka dosa zina merupakan salah satu dosa besar, yang mana tanpa bertaubat, maka jangan harap ampunan dari Allah. Bagi kita yang sudah terlanjur dalam dosa zina, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Bertobatlah sekarang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.